apa yang membuat dia gagal? Dia tidak melakukan kualifikasi customer-nya dulu. Lah kalau dia ngirim kayak gini, apakah ini jaminan? Nggak masuk akal Iya, dong. iya. Artinya kegagalan dia jualan karena bukan ngadepin customer so tahu, tapi karena dia tidak menggali kebutuhannya dulu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kita nanti pengen tanya nih sama Coach Arif nih, pernah nggak sih seorang sales ketemu dengan customer yang seperti Coach Arif gitu ya, yang setiap kali ditanya atau setiap kali menawarkan sesuatu itu pasti ada jawabannya, bisa dijawab dan ujung-ujungnya nanti tentunya belum tentu dia bisa jualan gitu kan. Nah, saat ini sudah ada dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Hai. Coach, pernah nggak sih ketemu nih, misalnya seorang sales ketemu dengan seorang customer gitu yang seperti Coach Arif yang paham mengerti tentang selling gitu kan. Jadi setiap kali apapun yang ditawarkan oleh si sales ini pastinya bisa dijawab sama Coach Arif. Nah, si sales pasti maunya ini dong closing gitu kan. Nah, ini gimana nih Coach nih? Kebetulan nih Bu. Kebetulan. Jadi kenapa saya buka handphone? Ya, karena ini barusan ada yang chatting ke saya, Bu. Dia jualan, dia via LinkedIn. Tinggal Ibu baca. Jangan nyebut nama PT-nya, Bu ya. Oke. Dia jualan apa? Barang kirim barang. Oh, forwarder. Door to door. Oke, dia kirim ke saya. Mohon maaf, coba Ibu lihat di atasnya posisinya jabatannya apa, Bu? GM. Iya. GM yang broadcast GM lu, Bu. Maaf nih, saya ngomong terus terang nih. Terus dia ngasih cuman kayak brosur informasi. Oke. Saya chatting apa, Bu? Saya jawab apa ke dia? Emang cara jualan kayak begini bisa laku? Persis kan topiknya? Iya. Saya cuma bilang, emang cara jualan gini seperti gini emang bisa laku? Terus dia jawab, saya cuman ngeblast aja. Betul? Saya cuman ngeblast. Udah gitu gilanya dikirim lagi company profile sama dia kan? Kami dari company yang besar. Sombong banget ya. Kami dari company yang besar. Hahaha. So what gitu loh. Buat saya ya. Nah terus kemudian pertanyaan menarik gitu kan Bu. Dia bangga dengan perusahaan yang besar, tetapi cara metode jualannya berbeda. Yang penting buat dia apa? Gua besar, gak penting lu butuh apa enggak, lu harus beli sama gua. Arogan kan? Sekarang pertanyaan sederhana. Metode jualan yang benar adalah apa, Bu? Produk kita laku atau orang itu yang butuh mereka beli? Mana yang lebih penting? Orang itu beli ya? Orang itu beli karena dia butuh. Pertanyaannya, dia ngirim barang ke saya mau nanya, emang saya siapa? Bukan saya sombong. Saya tuh siapa? Saya itu gak ada hubungan sama forwarder. Kalau dia mau kontak, jangan kontak saya. Dia kontak siapa? Kontak Karin. Yang suka kirim barang. Siapa Karin? Nah, disinilah mukanya. Kan gitu ya. Nah, Karin itu yang ngurusin bagian untuk pengiriman, betul dong? Berarti satu, apa yang membuat dia gagal? Dia tidak menanyakan kebutuhan dari customer dulu ya. Sebenarnya lebih simpel, Bu. Dia tidak melakukan kualifikasi customer-nya dulu. Dia harus mengkualifikasi customer dulu, saya ini adalah target yang tepat untuk dikirim, atau ada orang yang lebih tepat dikirim, yaitu Karin yang mukanya di sini, untuk dikirim. Betul dong, Bu? Iya. Masuk akal dong? Berarti itu yang disebut namanya buyer persona, yang dimana dia menembak saja customer tanpa peduli mereka butuh atau tidak. Kita juga udah ngaco dong? Iya. Ya. Kedua, saya nanya sama dia, emang metode itu bisa jualannya bisa laku? Berarti kan saya lebih tahu kan? Lucunya dia jawab, saya ini dari perusahaan besar, jadi kamu harus tunduk sama saya. Kan gak gitu kan? Kan gak gitu ceritanya jualan. Anda jangan bangga Anda perusahaan besar, tapi butuhan customer harusnya dia kalau tahu pertama, anggaplah dia jualan ke Karin. Oke. Dia harusnya tanya pertanyaan pertama, salam kenal Ibu Karin. Salam kenal, kan gitu ya. Ibu Karin, apakah Ibu adalah orang yang tepat untuk melakukan selama ini ada pengiriman barang?
Hmm. Oh iya, selama ini ibu-ibu melakukan pengiriman barang nggak? Kami biasa ngirim barang. Biasa ngirim barang kemana? Carilah kebutuhannya dia. Nah, Coach kalau misalnya nih memang, taruhlah si sales ini dia menyasar bukan Karin gitu ya, misalnya Coach Ya, Arif gitu. heeh. Nah, Dia mau jualan ke saya? Nggak bakal bisa. bukan, mungkin dia bisa mungkin tanya dulu ya, kira-kira di perusahaannya, Coach Arif ini sebagai Betul. apa gitu kan, Nah, gitu kali tuh ya gitu keren Coach. kan? Memang sales sejati beda memang. Karena balik lagi kan lucu ya Bu. Karena chattingnya dia saja sudah menunjukkan kami gini kan. Perusahaan kami PT bla 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 bergerak di bidang jasa bla 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 bla. Kami melayani pengiriman barang komersil, gift, dangerous good, heavy cargo, barang kontraktor, tambang, dokumen urgent dan lainnya. Gua tuh trainer. Masa gua ngirim barang berbahaya? Yang ada juga Adi ngirimnya kertas-kertas doang sama poster ya dia. Nah ini aja udah gak masuk. Terus dia bilang cakupan delivery free pick up di semua kota besar domestik di Indonesia. So what gitu loh buat saya. Ya dia bisa mungkin menanyakan dulu ya, biasanya di tempat Bapak, suka ada kirim-kirim barang nggak gitu Bapak kan? kebetulan nih Heeh. kami tahu Bapak trainer. Mhm, Nah selama ini ada nggak pelatihan-pelatihan di daerah? mhm, Nah pelatihan-pelatihan di daerah selama ini pengiriman barangnya gimana? mhm. Pernah ngalamin nggak kirim barang ke daerah kena biayanya lebih mahal daripada biaya ongkos untuk berangkatnya? Oh pernah tuh. Nah kami bisa memberikan solusi kepada Anda. Kami bisa mengirim barang dalam waktu berapa jam nyampe ke sana. Mmm, Baru ada manfaat nggak? iya, Dapat manfaat iya, dong. Masih ingat nggak Bu waktu kita pergi ke Jepang? Waktu itu kita bawa tas dari Tokyo. Kita mau pergi kemana? Saya lupa, ke Gunung Tateyama ya. Terus kemudian barang kita minta kirim ke Osaka kan? mhm. Bener ya? Osaka Iya apa betul Kyoto? betul. Osaka ya? Iya, Dan lucunya kan barangnya bisa dikirim dengan cepat kan? Dan mhm, masuk kamar kan? iya, Itu jaminan. Lah kalau dia ngirim kayak gini apakah ini jaminan? mmm, Nggak masuk akal iya dong. iya, Artinya kegagalan dia jualan karena bukan ngadepin customer so tahu, tapi karena dia tidak menggali kebutuhannya dulu. mmm, iya iya, berarti ditanya dulu ya Iya Coach betul ya? dong. Anggaplah kita sudah salah. Yang harus kita lakukan apa? Harusnya kita ngomong, mohon maaf Pak, saya masih baru. Saya mungkin belum pinter, Bapak boleh boleh nggak Pak ajarin saya Pak? Boleh izin Pak, saya chatting Bapak, saya telepon Bapak untuk ngajarin saya. Orang itu mau nggak ngajarin? Pasti mau, nggak mungkin nggak. Mmm. Siapapun orangnya, oke? Ya ini sebenarnya sama juga ya Coach ya kalau, saya juga pernah ditawarin gitu kan, Yes, lewat telepon gitu terus, yes. ya dia bilang dikasih segini bunganya rendah ini nih gitu ya. Hmm. Jadi, kalau saya bilang, "Mohon maaf saya tidak mau ambil." Dia selalu nanya, "Kendalanya apa?" Loh saya bingung kendalanya apa, tidak ada kendala Ya orang gitu. nggak ada kendala karena kita belum dibuat Karena belum tidak dibuat dia tidak memikir kan? iya dia tidak menanyakan dulu ya, Menanyakan pertanyaan yang dulu, membuat kita, "Oh ya misal. kok kayaknya iya nih kita butuh," gitu Yes, harusnya gitu yes. ya. Kayak contoh, sebenarnya ini kita butuh loh Bu. Tapi ketika saya dapat chatting pertama saya bilang, ah ini apa-apaan sih? Tapi kalau saya baca Mhm, balik lagi, sebenarnya saya butuh. mmm, Kenapa? Karena kita ada pengiriman selama ini keluar kota. mhm mhm Door to door bukan menjawab pertanyaan itu bagus banget. mhm, Keren dong. Berarti permasalahan kita bisa diselesaikan dong. iya, Andi nggak perlu gotong barang-barang berat dong. mhm, Tapi pertanyaan menarik, apakah dia meyakinkan saya? Tidak. Mohon maaf, perusahaan besar yang ngaku dia besar ini adalah perusahaan yang suka telat. Iya, saya kalau ngomong apa adanya Bu, bener iya, kan ya? Kalau mama perusahaan itu perusahaan suka telat, berarti artinya apa? Kredibilitinya saya percaya nggak? enggak, Tidak. Reliability-nya saya percaya? Tidak. Intimasi? Nol. Dibagi? Self orientasi. Dia niatnya jualan sama saya? Banget. Saya mau beli? Tidak. berarti penting ya sahabat itu credibility juga, Iya, jangan gitu ya, bilang adalah kami perusahaan besar. Tahukah heeh. Anda, Anda adalah perusahaan besar yang terpaksa kami pilih karena tidak ada pilihan lain. Nah, jadi sahabat sales, bukan berarti sahabat sales itu memang di-PHP-in gitu sama customer. Namun seperti yang tadi Coach Arif bilang, bisa jadi karena memang, belum menggali lebih jauh, Betul. dari si customer, Betul. sehingga, dari si customer tuh dia ada timbul awareness gini, "Oh iya ya kayaknya saya Betul. memang butuh ini." Nah, itu Betul. sahabat sales gitu ya. Nah, itu juga bisa akan dibayangkan kalau seandainya mentok,
kita bisa yang tadi saya bilang, coba minta telepon sama dia, minta Hmm. diajarin. Setelah diajarin, baru kemudian kita ajak ngomong. Pak, menurut Bapak barang saya ini bagus nggak sih ya Pak? Hmm. Kita bisa pancing kan? Dia Mm-mm. jawab, bagus. Tapi cara jualannya nggak gitu. Gimana cara Hmm. jualannya Pak? Begini. Oh gitu ya Pak. Bapak kalau kayak gitu pertanyaannya Bapak butuh nggak ya Pak barang itu? Ya butuh juga sih. Nah, bisa closing nggak? Ya, bisa. Artinya memanfaatkan kondisi itu, kita manfaatkan supaya dia closing sendiri nantinya Bu. Nah, berarti sahabat sales, customer yang lebih pinter tentang selling daripada sahabat sales sendiri. Itu Lebih bukan berarti gampang. seseorang yang memang menjadi hambatan atau halangan sahabat sales untuk berjualan ke dia. Justru malah sahabat sales bisa bilang ke customer, Pak, boleh ya saya diajarin gitu ya, cara-caranya gitu tadi Coach ya. Kemudian baru ditanyakan dulu apakah produk saya ini memang bermanfaat buat Bapak gitu ya. Kira-kira barang ini bagus nggak setelah dia cerita? Oh Hmm. bagus barang ini. Terus cara jualannya gimana ya Pak? Saya bingung nih Pak. Saya udah ajarin nih sama kantor caranya gini nggak bisa. Buktinya ke Bapak tolak betul kan? Oh Iya. iya. Jadi gimana harusnya Pak cara jualannya? Hmm. Jujur aja dia. Nanti dia jualan sendiri kok. Be humble berarti ya sahabat sales ya. Exactly. Sebenarnya sales nggak Iya. susah kan? Ya itu adalah bagaimana cara kita bermain masuk ke psikologinya manusia dan itulah cara jualannya. Ya, oke. Nah, sahabat sales sudah dapat ya jawabannya tadi ya. Berarti tidak sulit ya untuk berjualan dengan customer yang memang lebih jago tentang selling daripada kita sendiri. Nah, buat sahabat sales yang mau mendapatkan e-book 3 formular rahasia atasi keberatan customer secara lengkap ya, boleh diklik di deskripsi dan komen yang ada di channel YouTube kita ini. Silahkan diisi datanya, nama, email, serta nomor HP-nya. Boleh langsung dikirim gitu ya. Kemudian nanti ditunggu aja. Nanti akan diberikan untuk e-book gratisnya. Nah, buat sahabat sales yang mempunyai waktu terbatas untuk belajar secara online, bisa diklik di pastiprestasi.com. Kemudian kita juga ada Sales University buat sahabat sales yang memang mau upgrade untuk skill sellingnya. Di situ belajarnya selama 1,5 tahun ya. Kemudian ada tugas-tugas, ada juga nanti akhirnya dengan magang. Nah, dan buat sahabat sales yang mau melihat pelatihan-pelatihan kita, itu bisa klik di www.corporaconsulting.com atau yang mengundang kita boleh langsung ke situ juga. Oke, sahabat sales, sampai di sini dulu bincang-bincang kita kali ini. Akhir kata dengan saya Anna Milani dan Coach Antonius Arif, sampai jumpa. Salam performance.